Hey, halo lo semua yang dengerin gua Azam. Selamat datang di podcast gua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua vlog yang dengerin podcast gua. Untuk hari ini gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih di podcast kedua gua, yang dimana mungkin bisa memberikan dampak terbaik, amin, buat kalian. Dan mudah-mudahan gue juga bisa konsisten untuk bikin podcast ini, karena gue jujur karena gue pengen banget gitu bisa ngelatih public speaking gue gitu lah ya dengan cara banyak hal lah, terutama ya ini gue bisa mengolah kata, menata kata gitu kan. Oke, untuk kali ini gue pengen bawain tema tentang sudah katakan terima kasih pada dirimu hari ini, atau bahasa kerennya have you say thank you to yourself today? Oke, memang berantakan guys, cuman gue berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Inggris, karena itu benar-benar penting buat pribadi gue, karena peningkatan skill bahasa itu jadi prioritas utama buat gue sih itu. Oke, balik lagi ke tema ini. Mungkin memang terasa unik kali ya, gak biasa atau bahkan jarang terdengar buat kita nih, karena biasanya kita ngucapin terima kasih itu pada orang lain, betul gak sih? Padahal ucapan terima kasih juga penting loh buat diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang pada jiwa kita. Kadang memang ya diri kita juga butuh ucapan terima kasih dari diri kita, nggak harus dari orang lain juga gitu kan. Nggak bakalan tiap hari kita dapat kata-kata terima kasih dari orang lain gitu kan. Nggak berharap juga sih gitu kan. Cuman ya lu harus bisa menghargai diri lu sendiri. Kalau lu bahwa diri lu tuh patut dan berhak gitu. Ada beberapa poin yang pengen dibahas untuk hari ini, yang dimana mungkin ini poin-poinnya akan memberikan pandangan opini dari gue gitu lah. Opini dari gue buat kalian, mungkin ini bisa merubah mindset kalian juga ke depannya gitu kan. Yang pertama, menyadari bahwa diri lo berharga. Iya, betul. Meski kadang banyak hal yang bikin lo ngerasa tidak layak untuk berterima kasih pada diri sendiri. Kayak misalkan lu pernah gagal, lu pernah jatuh dan segala macam gitu. Sebenarnya walaupun lu jatuh, lu gagal, lu harus berusaha untuk memberikan ucapan terima kasih buat diri lu, karena ya meski lo itu gagal, maksudnya diri lu itu berhak untuk dihargai juga gitu. Kalau bukan diri lu yang menghargai kalau bukan diri lu yang menghargai diri lu, ya siapa lagi gitu maksudnya. Ya cobalah lu peka sama diri lu sendiri. Kalau lu emang sayang sama diri lu, berterima kasih lah sama diri lu, wah lu udah bisa memberikan yang terbaik. Walaupun memang hasilnya belum optimal, itu bisa dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. Ya. Lalu yang kedua, kenali diri meski dimulai dari hal kecil. Mayoritas orang tuh banyak banget gitu yang gak kenal diri sendiri. Mulai aja dari hal kecil gitu, kayak nyari kesibukan baru, hal-hal baru. Lu kasih cari tahu apa kesukaan gue, apa yang gak gue suka, apa passion gue, apa yang bukan passion gue. Lu bisa dengan hal-hal kecil, mungkin dengan versi lu sendiri, dengan versi masing-masing tentunya. Karena dengan mengenali diri lo secara mendalam, gue yakin akan timbul pemahaman yang jeli untuk bisa memahami diri sendiri. Salah satunya diwujudkan dengan cara berterima kasih pada diri sendiri. Ya mungkin kalau misalkan menurut gue, mengenali diri itu gak mudah memang. Banyak
banyak tahapannya. Tapi itu harus lu jalanin agar lu bisa mengenali diri sendiri dan lu tahu batasan diri lu dan lu tahu kapasitas diri lu. Itu. Lalu yang ketiga, ingat dan catat jerih payah yang setelah lo usahakan meski tampak sepele gitu. Lu catat semua. Lu catat apa yang telah lu usahain, apa yang lu udah perbuat, walaupun itu ya tampak sepele gitu. Tapi apa ya? Ingat bahwa lo itu udah berupaya melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Coba lu hargai dan berilah apresiasi pada setiap perjuangan lu. Oke, mungkin kalau misalkan lu lagi melamar pekerjaan dan ketika ngelamar pekerjaan itu lu diberikan kesempatan untuk psikotes. Dan dalam proses psikotes lu belum lolos di tahap selanjutnya, ya nggak masalah gitu. Ya nggak apa ya, jangan dijadikan suatu penyesalan, tapi dijadikan suatu motivasi buat diri lu bisa lebih maju dan lebih berkembang dari sebelumnya. Evaluasi kesalahannya di mana dan berilah apresiasi bahwa biasanya lu bisa maju lebih satu langkah lebih depan dibanding sebelumnya. Lebih baik jatuh dibandingkan tidur di tempat tidur. Kalau lu jatuh, lu berarti lu pernah mencoba dan lu pernah manjat. Tapi kalau lu tidur, lu gak akan pernah ngerasain prosesnya lu manjat, prosesnya lu jatuh, itu gak akan ngerasain. Lalu yang keempat, jadikan rasa terima kasih pada diri sendiri sebagai motivasi untuk bisa maju seiring berjalannya waktu. Yang gua pahami sampai saat ini, proses yang membuat lo untuk memahami rasa terima kasih ini bisa dijadiin sebagai dorongan yang bermanfaat tentunya bagi diri sendiri. Diri kita tuh harus bisa menyemangati diri sendiri dan kita harus tangguh. Hati kita tuh harus tangguh dan sangat membantu banget dalam proses yang perlu dilalui nanti. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu permasalahan tuh pasti akan silih berganti dan tingkat permasalahannya itu akan semakin meningkat. Jujur gue gak kepikiran waktu dulu gue kuliah gue bakal merasakan hal sepahit ini. Kayak gue dulu pernah COVID, lalu gue dulu kehilangan temen gue gara-gara COVID, gue kehilangan saudara gue yang gue sayang, banyak hal gitu. Tapi ya gue harus bisa berterima kasih juga buat diri sendiri. Gue bisa kuat dan gue bisa bertahan sampai saat ini. Justru gue harus bisa bangun dan melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari sebelumnya. Lalu yang kelima ini menurut gue fundamental banget guys. Kenapa? Karena apa ya, poin kelima itu jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tentunya lu semua pasti dong pernah merasakan hal itu. Mungkin saat ini ada yang sedang merasakan hal itu. Stop lah gitu. Jangan terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain. Gak akan ada habisnya juga gitu. Mungkin contoh kayak misalkan ada temen lu yang saat ini udah tunangan, terus ada yang udah kerjanya enak, udah karirnya bagus, uangnya banyak. Ya udah, Allah itu sudah memberikan jalurnya masing-masing gitu. Allah tuh bilang rezeki, jodoh, maut itu udah diatur. Tinggal kitanya sendiri yang jalanin. Kita jalanin aja dulu apa ya. Jangan kita juga jangan terlalu diam di zona nyaman juga. Gimana mau kita sukses kalau kita terus-terusan di zona nyaman? Kita harus jadi penantang. Dalam artian penantang dalam bekerja. Menantang permasalahan, menantang karir dan segala macam. Kalau kita terus-terusan fokus di saat misalkan kita terus di zona nyaman itu dengan posisi ya terus stuck di situ aja,
ya mau terus-terusan ngebandingin diri sama yang lain juga, ya lu nggak bakalan bisa gitu. Usaha fokus aja gitu saat ini lu, dan gue pun saat ini berpikiran dan punya mindset bahwasanya fokus aja dulu sama tujuan kita, dan prioritas utama yang udah gue tetapin 5 tahun ke depan itu apa ya gue fokusin di situ. Kalaupun misalkan gagal atau belum tercapai, gak masalah, setidaknya gue punya timeline, gue punya tujuan yang harus gue capai. Mungkin ini berlaku buat kalian juga. Daripada kita terus-terusan membandingkan diri kita sama orang lain, mungkin memang penting sih, maksud gue juga pengen ngebahas terkait sosial media gitu kan. Kenapa sosial media? Mungkin ya lu tahu semua kan. Sosial media itu gak bakal bisa hilang dari kita, terutama Instagram. Ketika kita ngelihat story orang, postingan orang, kayak ya terutama influencer itu loh, yang menurut gue kayak makin terpacu, makin pengen membandingkan diri gue sama mereka gitu. Cuman memang kalau misalnya memang kita belum tahu ilmunya menggunakan sosial media yang baik itu seperti apa, ya mungkin bahaya juga sih. Gue juga nggak tahu sebelumnya, karena kalau udah candu di media sosial itu kayak diri kita tuh kayak kurang terus gitu, pengen lebih dan lebih gitu dari mereka gitu kan. Mungkin itu aja. Semoga dan mudah-mudahan aja kedepannya gue ada partner untuk diskusi mengenai sosial media mungkin ya, untuk kita bahas dan pandangannya seperti apa terkait sosial media dan cara membanding-bandingkan diri itu gitu kan. Jangan sampai kita ngebandingin, kayak gitulah intinya. Ya mudah-mudahan aja ada partnernya nanti. Ditunggu aja untuk podcast selanjutnya. Semoga ini bisa memberi manfaat, dampak baik buat kalian. Yuk ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang dan melakukan yang terbaik setiap harinya. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. See you guys.